Di video saya kali ini, saya akan membuat peanut butter cookies. Cookies dengan isian selai kacang ini rasanya sangat enak banget. Isian selai kacangnya terasa crunchy dan manisnya juga pas. Adapun tekstur cookiesnya renyah tapi tetap lembut. Nah, mau tahu cara buatnya dan bahannya apa saja? Simak videonya sampai selesai. Adapun resepnya sebagai berikut, bisa dicatat atau di screenshot. Berikut cara membuatnya. Pertama-tama di sini saya sudah siapkan 200 gram margarin. Kemudian tambahkan 100 gram butter. Tapi jika teman-teman mau lebih ekonomis, teman-teman boleh pakai full margarin. Selanjutnya, tambahkan 150 gram gula halus. Kemudian mixer selama 2 menit menggunakan kecepatan sedang aja. Nah, bagian pinggirannya saya akan bersihkan dulu agar bisa terkena dengan mixer juga. Kemudian saya lanjut mixer lagi. Setelah adonannya kita mixer selama 2 menit, seperti ini teksturnya. Kemudian tambahkan 1 butir telur. Nah, di sini telurnya kita pakai telur utuh ya, maksudnya kita pakai kuning beserta putih telurnya. Mixer sebentar saja, cukup hingga telurnya tercampur rata dengan adonan. Nah, jika sudah tercampur rata, matikan mixernya. Kemudian tambahkan 1/2 sendok teh soda kue, 1 sendok teh baking powder. Adapun tepungnya saya pakai tepung protein rendah. Di sini kita siapkan 400 hingga 500 gram tepung terigu. Tepung terigunya kita masukkan secara bertahap, kemudian kita aduk hingga tercampur. Jika sudah tercampur, masukkan lagi tepungnya. Tepungnya jangan sekaligus dimasukin ya, karena di akhir kita bakalan ngeliat apakah tekstur adonannya udah pas atau masih kurang tepung. Tapi yang jelas maksimal tepungnya harus kita pakai 500 gram saja. Aduk adonannya menggunakan spatula hingga tercampur rata. Nah, ini adonannya sudah tercampur rata, selanjutnya saya akan tes dulu. Jika adonannya sudah kali seperti ini, berarti tepungnya tidak usah ditambahkan lagi. Tapi jika teksturnya masih sangat lembek, tepungnya boleh dimasukin semua. Tahap selanjutnya kita akan membuat isiannya. Nah, di sini saya sudah siapkan 150 gram kacang tanah. Kacang tanahnya boleh disangrai, boleh juga dipanggang. Haluskan kacangnya menggunakan chopper atau boleh menggunakan alat lain. Kacangnya jangan terlalu halus, tetap masih ada teksturnya sehingga pada saat kita makan masih ada terasa crunchy dari kacang tersebut. Nah, kacangnya kita haluskan cukup seperti ini aja. Selanjutnya, siapkan wadah untuk mencampur, kemudian masukkan 200 gram selai kacang. Kemudian masukkan juga kacang yang sudah kita chopper tadi. Tambahkan 30 gram gula halus. Tambahkan juga 30 gram gula pasir. 60 gram gula merah. Gula merahnya kita sisir halus. Kemudian kita aduk hingga tercampur rata. Oh iya, hampir lupa, kita tambahkan juga susu bubuk. Susu bubuknya 27 gram. Kemudian kita lanjut aduk lagi hingga semua bahan benar-benar tercampur rata. Agar lebih mudah tercampur, maka saya akan ngaduk menggunakan tangan saja. Pastikan tangannya sudah dicuci bersih terlebih dahulu. Nah, isian selai kacangnya sudah jadi. Selanjutnya, kita akan bagi-bagi isiannya dulu. Isian selai kacangnya saya padatkan menggunakan sendok takar. Di sini saya pakai sendok takar yang ukuran 1/2 sendok teh. Atau jika mau ditimbang, isiannya masing-masing 4 gram.
Lakukan hal yang sama hingga semua selesai kita bagi-bagi. Nah, jika isian selainya sudah selesai kita bagi, selanjutnya kita akan ambil bahan kulitnya. Adapun bagian kulitnya saya pakai sendok takar yang 1 sendok teh atau jika mau ditimbang setara dengan 10 gram. Setelah kita takar, kita bulatkan. Kemudian kita tekan bagian tengahnya atau kita pipihkan. Lalu ambil isian kacang, bungkus isian kacangnya dan tutup rapat. Kemudian kita bulatkan lagi. Nah, adapun modelnya sesuaikan selera, boleh bulat seperti ini atau boleh juga kita pipihkan seperti ini. Jadi modelnya sesuaikan dengan selera saja ya. Lakukan hal yang sama hingga semuanya selesai dibulat-bulatkan. Nah, ini cookiesnya udah siap untuk kita panggang. Nah, di sini saya akan panggang menggunakan oven tangkring. Saya panggang menggunakan api sedang cenderung kecil. Saya panggang di awal di rak bagian tengah. Nah, sekitar 10 menit saya panggang di rak bagian tengah. Nanti saya akan pindahkan ke rak bagian atas. Sambil kita panggang cookiesnya, kita siapkan bahan olesannya. Di sini saya pakai 2 butir kuning telur. Kemudian saya tambahkan 2 sendok makan susu kental manis. Agar warnanya lebih menarik, saya tambahkan 2 tetes pewarna kuning. Lalu kita aduk hingga tercampur rata. Nah, setelah kita panggang di rak bagian tengah selama 10 menit, kita pindahkan ke rak bagian atas. Di rak bagian atas ini kita panggang dulu selama 10 menit. Adapun proses pemanggangan sesuaikan dengan oven masing-masing ya, karena beda oven, beda suhunya. Jadi jangan terlalu berpatokan dengan waktu. Sesekali kita harus ngecek cookiesnya. Nah, setelah saya panggang di rak bagian atas selama 10 menit, saya keluarkan cookiesnya. Kemudian cookiesnya saya akan olesin dengan kuning telur. Agar warna olesannya lebih cantik, jadi cookiesnya saya olesin 2 kali. Nah, seperti ini olesan yang pertamanya. Dan setelah saya olesin yang pertama, lanjut saya olesin lagi untuk yang kedua kalinya. Jika cookiesnya mau diolesin di awal, boleh juga, cuma warnanya agak kecoklatan setelah kita panggang. Setelah cookiesnya sudah selesai kita olesin, kita panggang lagi cookiesnya selama 10 menit. Jadi sekali lagi saya infokan, jangan terlalu berpatokan dengan waktu, apalagi jika teman-teman menggunakan oven tangkring, kuenya harus sering-sering dicek tingkat kematangannya. Selanjutnya kita cek lagi tingkat kematangannya, jika udah matang, kita langsung angkat dan kita keluarkan dari oven. Nah, seperti ini, peanut butter cookiesnya udah jadi, selanjutnya udah siap untuk kita hidangkan. Nah, di sini saya akan perlihatkan hasil pemanggangan yang berbeda ya. Yang kuning ini saya panggang selama 5 menit setelah saya olesin, sedangkan yang ada coklat ini saya panggang selama 10 menit setelah saya olesin dengan kuning telur. Yang kuning teksturnya lebih lembut, sedangkan yang agak kecoklatan teksturnya lebih renyah. Karena saya mau tekstur cookiesnya lebih renyah, jadi setelah saya olesin, saya panggang lagi selama 10 menit, seperti yang saya contohkan tadi. Nah, itu tadi cara membuat peanut butter cookies. Jika suka resepnya, silahkan di-share ke sosial media kalian agar teman-teman yang lain bisa tahu juga resep ini. Terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai dan terima kasih juga atas subscribe-nya. Sekian dulu video dari saya, jangan lupa untuk selalu bersyukur dan jangan lupa juga untuk selalu berpikir positif. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hola.